kita langsung saja menyapa kedua narasumber kita yang sudah hadir dalam acara hari ini. Di sini sudah ada Mas Ade Kurniawan dari PT Prima Detailing. Selamat siang, Mas Ade. Halo, selamat siang Mbak Tija. Selamat siang semuanya. Siang, Mas. Terima kasih sudah mau menjadi professional reviewer untuk mewakili teman-teman untuk mengulas produk dari Shera. Dan di sini juga narasumber yang tidak kalah penting ya, yaitu dari RB Shera sendiri. Di sini kita sudah kehadiran Pak Arif Rahman sebagai Specification Manager dari RB Shera. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang, salam kenal buat semuanya. Salam kenal kembali, Pak Arif. Baik, terima kasih waktunya sekali lagi Pak Arif dan juga rekan-rekan dari RB Shera. Kita langsung saja nih Pak, kira-kira seperti apa wall and decorative dari RB Shera ini Pak yang ingin ditawarkan ke teman-teman semua? Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami coba menawarkan beberapa produk untuk aplikasi building material sebagai solusi dalam desain Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas mengenai mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mengetahui apa nama produk perusahaan namanya RB Shera. Mungkin caranya sudah terdengar, RB-nya sudah terdengar. Jadi kita itu tanggal 3 Juli tahun lalu kita itu joint venture dengan nama RB Shera. Oke, dengan joinnya dari RB Shera ini tadi kita jadi punya dua pabrik. Yang pertama kita punya pabrik di Indonesia, itu ada di Lemah Bang. Lalu yang kedua adalah pabrik yang ada di Thailand Plant yang tepatnya ada di kota Lopburi di arah Bangkok Timur Laut. Jadi kita punya dua pabrik. Lalu kita punya teknologi yang kita tawarkan ini adalah teknologi FiberTech yang mana merupakan formula serat khusus untuk mengoptimalkan densitas dan fleksibilitas untuk meningkatkan kekuatan. Sehingga material kami itu tahan retak pada proses penyekrupan, tahan lendut pada proses pemasangan, dan tahan grepes pada proses pemotongan. Di sini kalau di slide bagian bawah ini kita adalah material utama ya. Yang pertama adalah semen, lalu air, lalu yang ketiga adalah pasir. Pasir kami yang kita gunakan adalah pasir silika. Jadi kategori standar nasional Indonesianya RB Shera itu jadi termasuk dalam kategori papan silika. Lalu yang terakhir adalah cellulose fiber, yang mana cellulose fiber ini adalah material terakhir untuk pencampur dari yang namanya tadi untuk teknologi FiberTech sendiri. Jadi seratnya ini lebih panjang
tidak seperti serat yang pada umumnya yang pendek-pendek, jadi mengakibatkan papan kami itu tahan retak pada proses pengukuran, tahan lembut, dan tahan grepes pada proses pemotongan. Lalu berikutnya adalah teknologi yang kami gunakan. Teknologi yang kami gunakan adalah teknologi autoclave, jadi teknologi pemanasan yang canggih untuk mengeringkan produk. Jadi dari produk dari bahan baku yang tadi 4 macam itu kita mix, lalu kita keringkan dengan teknologi autoclave, yang fungsinya adalah membuat material kami itu tahan terhadap api, tahan air, jointing sambungannya bisa menjadikan rata, tahan benturan, dan terakhir adalah kedap suara. Lalu untuk pendistribusian, jadi pendistribusian kita terbagi dari 3. Kita bagi 3, yang pertama area barat, area sentral atau area tengah, lalu yang ketiga adalah untuk area timur. Nah, di sini kami menawarkan beberapa solusi. Kami bagi beberapa solusi. Yang pertama adalah solusi dekoratif, solusi dinding, solusi atap, solusi plafon, dan yang terakhir adalah solusi untuk lantai. Namun dalam materi hari ini kami akan membahas hanya untuk satu produk solusi, yaitu untuk solusi dinding. Karena ada beberapa produk yang tadi mungkin di slide sebelumnya, kita mempunyai 202 SKU untuk building material pengganti tekstur kayu. Nah, yang pertama ini adalah solusi yang kita akan bahas ini adalah difokuskan pada solusi untuk dinding. Untuk pembahasan pertama, solusi dinding itu kita punya namanya Splendid Brico. Jadi ini sistem pemasangannya adalah sistem interlocking dengan material sendiri, panjangnya itu di 1200 mili atau 1,2 cm, dengan ketebalan 12 mili, dengan lebar 12,5 cm. Jadi ini motifnya akan seperti motif bata dengan motif ukuran 10 kali 19 cm. Nah, ini sistem penyekrupannya sebelah kanan bisa dilihat, kita di skrup kalau untuk pemasangannya itu di area bagian lidah ya, untuk penyebutannya lebih gampang. Lalu berikutnya adalah untuk serial dinding juga kita punya yang namanya classic plank. Di sini kita menawarkan 3 tekstur material classic plank. Kita yang punya pertama itu adalah teksturnya smooth, yang kedua adalah teksturnya straight grain, lalu yang ketiga adalah teksturnya thick. Nah, di sini untuk informasi produk, kita punya ketebalan di 8 mili dengan lebar mulai dari 15 cm sampai dengan 30 cm dengan panjang varian ada yang di 2,4, ada yang di 3 meter panjangnya untuk serial plank. Lalu berikutnya, Arbicera juga menawarkan plank yang sudah berwarna. Di sini untuk plank warna kita punya plank dengan ketebalan 8 mili dengan varian warna itu yang ada di Arbicera ini ada 7 warna. Salah satunya adalah walnut, yang terakhir adalah Afromosia brown. Ini teksturnya adalah tekstur thick, jadi urat kayunya lebih tegas. Lalu berikutnya kita punya untuk serial dinding juga yang namanya Splendid Plank D-Line. Sistem pemasangannya adalah interlocking. Di sini yang sebelah kanan ini kita punya detail cara materialnya sendiri. Kita sistem interlockingnya itu ada semacam kayak kalau kita bisa lebih mempermudahnya itu seperti skonang-skonangan ya kalau di pintu ya. Jadi sistem pemasangannya interlocknya itu akan sangat mudah karena saling kait-mengkait. Di sini kita menawarkan tipenya D-Line 01, 02, dan 05, yang mana nanti desain Bapak Ibu itu bisa bervariasi sesuai dengan keinginan. Sorry, Lalu Pak, mau tanya sebentar, Pak. Oke, baik, Pak. Yang tadi itu dia tali air ya? Motif tali air ini ya? Betul, Pak. Motifnya adalah motif tali air. Yang kita tawarkan ini adalah D-Line 01, tali airnya di tengah, dengan dimensi ketebalan 10 mili, lebarnya itu 22 cm dengan panjang 3 meter, Pak. Itu. Ini jaraknya ada yang rapat banget, itu ukuran berapa ya, Pak? Per jaraknya? Kira-kira. Itu kita bilangnya D-Line 05 ya, Pak ya. Itu jaraknya itu Ya. per 2,5 cm, Pak. Atau 25 mili. Jadi ada 5 garis. Kalau D-Line 05 ada 5 garis, D-Line 02 itu ada 2 garis, dan D-Line 01 ada 1 garis, Pak. Ini tuh pemasangannya seperti clip lock gitu ya, Pak? Ini saling mengait gitu ya, kalau yang ini ya? Betul. Kalau interlock itu kan bahasa Indonesia itu kan adalah saling kait-mengkait ya, Pak ya. Jadi di sebelah kanan ini adalah gambar pemasangan. Di sini pemasangannya kami tekankan tidak boleh terbalik. Karena kalau terbalik nanti apabila ada air masuk itu dia akan langsung masuk ke bagian belakangnya. Oh, berarti ini dipasang untuk vertikal aja, Pak, ini? Bisa dipasang secara horizontal juga, Pak. Oh, horizontal bisa.
Jadi kurang lebih materialnya seperti ini ya, sudah ada garis-garisnya dan ada apa sistem interlocknya. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu lagi kalau menggunakan material kami yang tipe D-line ini, dia akan saling mengunci satu dengan lainnya itu, dia sistemnya sudah langsung klik. Jadi tidak takut tali air yang berikutnya ini akan turun atau dia akan tutup seperti ini. Dan kami menawarkan tipenya adalah tipe straight grain. Jadi kalau tipe straight grain itu adalah tipenya materialnya sudah ada garis-garisnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat nanti kalau pada saat pengecatan itu lebih ke arah tekstur serat kelapa ya Pak ya. Kalau produk ini tuh bisa dipakai di outdoor juga ya Pak, berarti ya, kalau yang ini. Ya, jadi produk kami ini kalau papan silika dari Arbicera itu bisa dipasang di outdoor dan bisa dipasang di interior. Hanya saja kalau Bapak pasang di outdoor karena material ini kan belum berwarna ya Pak, kalau kami bilang. Iya. Jadi masih tetap ada namanya pori-pori. Jadi pada saat aplikasi di lapangan baiknya harus ditutup dengan material penutup seperti cat Pak untuk dasaran. Lalu nanti Coating lagi kali ya Pak. betul Pak, biar material biar pori-porinya ini ketutup Pak. Karena apa? Oke. Karena pada saat pemasangan kita belum melakukan coating, dia apabila terkena air dia akan menyerap, dan pada saat proses pengecatan itu dia harus materialnya ini kering. Kalau materialnya masih basah nanti akan terlihat seperti kayak flek-flek seperti itu Pak. Oke. Oke Pak. Kalau ini tuh dibaut juga Pak, dibaut juga ya? Iya. Proses pemasangannya kita proses penyekrupannya di area bagian lidahnya ya, sebelah sini ya Pak ya. Jadi kita juga material ini berbeda dengan material yang lainnya yang interlocking juga, karena kita di sini ada namanya panduan untuk garis. Jadi nanti apabila Bapak Ibu punya aplikator atau tukang itu udah ada garis-garisnya untuk area penyekrupan. Hanya saja sebagai tambahan Pak, harus ada tambahan skrup ya Pak. Karena sistem interlocking ini kan apabila dipasangnya secara horizontal seperti ini, kita khawatir orang kan suka iseng Pak, dibuka bagian yang cuman area skrupnya sebelah sininya aja. Jadi kita ada perlu tambahan skrup di area badan seperti ini. Dalam bentang material kami panjang 3 meter itu cukup di skrup di ujung, di tengah, dan di ujung lagi Pak. Nanti penutupan skrupnya kita bisa menggunakan dempul atau menggunakan nut keramik, sistemnya di touch up. Oke. Mungkin satu lagi Pak, pertanyaannya sebelum lanjut ya. Boleh Kalau Pak. di gambar Bapak kan ini ada special lighting ya. Nah ini kan perlu di cut juga kan untuk bagian tengah-tengah misalkan. Itu mudah atau agak susah Pak kalau misalkan ada untuk bolongan kabel atau apa gitu di tengah-tengah modul ini? Ya kalau untuk lubang ya Pak, untuk lubang jalur kabel ya Pak ya, itu bisa menggunakan material alat bor Pak. Oh oke. Berarti mudah dipotong juga ya Pak kalau material ini? Mudah dipotong Pak. Jadi biasanya kita menggunakan alat potong mesin keramik ya Pak ya. Jadi mata keramik, tapi kita biasanya menggunakan mata granit Pak. Karena apa? Kalau misalnya mata pisau keramik itu kan dia pinggirannya itu kan masih ada celah-celahnya ya Pak ya. Kalau mata granit itu dia full. Artinya mata pisaunya itu full, tidak ada lubangnya. Itu bisa proses pemotongannya itu jadi lebih rapih Pak. Seperti ini Pak. Siap Pak. Jadi mungkin bisa dilanjut Pak ke produk yang selanjutnya Pak. Oke, baik, saya lanjut. Masih dengan material dengan nama Splendid Plank. Ini kategorinya kalau yang tadi perbedaannya adalah yang sebelumnya itu di line itu lebarnya di 22 cm. Kalau ini dia dengan lebar 15 cm. Dengan ketebalan yang sama 10 mili dengan panjang 3 meter. Dengan tekstur kasia tekstur, jadi urat kayunya itu lebih halus. Lalu selanjutnya kita punya namanya wall cladding. Jadi ini dimensi dan ukurannya ini dia ya oke. Sebelum kita ke wall cladding Pak, untuk yang plank itu saya mau tanya Pak. Jadi itu kita langsung nempel di dinding ya Pak. Jadi tidak perlu lagi rangka untuk pemasangannya ya Pak. Ya, jadi sistem pemasangan bisa langsung nempel di dinding, bisa dengan rangka. Biasanya note-nya itu adalah kalau dindingnya itu benar-benar flat ya. Cuman mungkin karena dia pekerjaan dinding itu kan pekerjaan tangan ya.
kita lebih disarankan penggunaan material rangka tambahan, Pak. Seperti itu. Nah, nanti kalau pemasangan di dinding kita bisa menggunakan namanya visor dan skrup, Pak. Jadi itu ada perlu beberapa layer opsi. lagi atau enggak, Pak? Iya, betul. Iya. Perlu. Gimana, Pak? Maksudnya perlu layer lagi kayak multiplex atau triplex gitu, Pak, untuk dasarannya gitu, atau langsung ke rangka ya? Oh, langsung ke rangka aja, Pak. Kita biasanya Langsung. pakai rangka dengan ketebalan kalau untuk pasang dinding ya, di ketebalan rangka 1,2 mili, Pak. Bisa pakai rangka hollow 4x4. Jadi nanti yang membedakan tadi skrupnya aja, Pak. Skrupnya kita pakai skrup yang tipe SDS, Pak. Self drill screw. Mungkin lebih gampangnya seperti skrupnya Bajaringan yang ujungnya itu ada seperti kayak roofing. Kalau dengan material rangka hollow atau rangka besi. Sama satu lagi nih yang menarik itu dari Sierra itu yang splendid plank ini nih. Jadi ini nggak kelihatan sama sekali ya untuk skrupnya ya, Pak. Keren nih. Jadi bisa clean dari tampilan kita nih. Bagus nih. Betul, Pak. Cuman kalau saran dari kami karena beberapa case di lapangan tetap harus ada namanya tambahan skrup, Pak. Karena yang tadi Ini kan inovasi terbaru dari Sierra yaitu yang tadi Bapak sampaikan di awal ya, bahwa FiberTech ya, Pak, betul ya. Berarti semua varian dari RB Sierra itu sudah menggunakan FiberTech ya, Pak? iya, Pak, teknologinya sudah menggunakan teknologi FiberTech. Semua variannya ya, Pak, ya, berarti ya. Betul, Pak. Oke. Karena tadi di slide-nya Bapak, karena ada banyaknya solusi aplikasi dari dekoratif, dinding, atap, plafon, bahkan sampai lantai, berarti seluruh variannya RB Sierra itu sudah menggunakan FiberTech ya, Pak, ya? Betul, Pak. Karena tadi material bahan baku utamanya tadi kan kita ada 4, Pak. Yang tadi yang pertama adalah semen, lalu air, pasir silika, dan cellulose fiber. Oke, baik. Itu aja, Pak. Mungkin boleh dilanjut, Pak. Baik, Pak. Saya lanjut ke materi berikutnya adalah untuk serial dinding juga untuk cladding. Di sini kita punya ketebalan mulai dari 10 dan 12 dengan dimensi ukurannya itu 1200 kali 2400. Ini tipenya kita ada square cut edge, jadi pinggirannya itu tepiannya adalah tepian rata, Pak. Jadi kalau bedanya kan ada beberapa produk juga yang kami juga punya itu recessed edge. Jadi tepiannya landai. Mungkin kalau lebih familiarnya lebih seperti kayak papan gypsum untuk area tepiannya. Ini lumayan big slab ya, Pak, yang tadi ya ukurannya ya. Betul, Pak. 12 kali 24. Ya, Jadi untuk di tengahnya berarti perlu rangka lagi ya, untuk nggak cukup di sisi-sisinya aja ya, Pak. ya Biar jadi nggak ada gelembung gitu ya. betul, Pak. Nanti pola pemasangannya itu dengan modul 60 kali 120. Dan kalau untuk lebih aman lagi, jointing antar papannya itu dengan rangka biasanya kita disarankan standar dari kami itu rangkanya double. Karena mungkin Bapak Ibu tahu kalau kita beli rangka itu kan kalau dimensinya 44 biasanya kita ada toleransi jadi bukan 4x4 tapi 38x38. Karena apa? Kita punya jarak skrup tepian papan itu kan per 12 mili dan harus ada namanya gap antar papan untuk mengisi celah nutnya itu tadi. Kurang lebih gapnya itu antara 3 sampai dengan 5 mili, Pak. Kalau yang ujung tepi ini, Pak, ini bisa diadu manis atau gimana ya, Pak? Yang ini, yang sikunya itu, Pak. Sudutannya ya, Pak ya, sistemnya dibikin adu manis seperti itu ya. Oh, Bisa, Pak, sistemnya bisa dibikin adu manis, cuman memang harus punya keahlian aplikator atau tukang yang lebih ya, Pak ya. Karena sistem adu manis itu kan biasanya kita pakai manual ya dengan gerinda, atau ada beberapa yang dijual di online juga sistem adu manis itu bisa dengan gerinda yang dimiringkan, gerinda duduknya seperti itu, Pak. Nah, saya juga, Pak, menyambung pertanyaannya Mas Ade ya, Pak. Ini kan dengan ukuran 1200 kali 2400 ini kan berarti slab besar ya. Nah, ini untuk rekomendasi ketinggian itu ada kira-kira nggak, Pak, batas ketinggian untuk pemasangan wall cladding-nya, Pak? Iya. Jadi untuk pemasangan wall cladding, sepengetahuan saya Pak, untuk ketinggian bangunan sampai dengan 8 lantai, Pak. Karena apa? Lewat dari itu kita punya ada namanya, harus ada perhitungan lagi namanya beban angin dan lain-lainnya. Kecuali
Bapak mau bikin sebagai cladding untuk fasad aja ya Pak ya, secondary fasad. Jadi nanti jointingnya kita bisa dikasih gap, itu kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 1 cm. Jadi nanti apabila ada sirkulasi angin, dia hanya akan lewat aja sebagai cladding. Seperti itu. Itu bisa sampai dengan ketinggian di atas 8 lantai Pak. Oke Pak. Berarti dari tim RB Sierra juga misalnya ada kebutuhan dari customer, pastinya nanti akan itu dulu ya Pak, ke site dulu untuk memastikan apakah kira-kira bisa dipasang atau tidak gitu ya Pak ya. Betul. Dari kami dari tim RB Sierra itu nanti apabila Bapak Ibu membeli produk kami akan supervisi, kami akan ada pengawasan berkala juga, kami juga bahkan mengadakan training apabila di tempat Bapak Ibu itu tukang atau aplikatornya belum familiar dengan produk kami. Jadi istilahnya kita ada namanya after sales ya Pak ya. Gitu. Iya. Oke, saya lanjut lagi untuk serial dinding yang terakhir kayaknya nih Pak. Untuk kita menyebutnya adalah deco board. Jadi ukurannya board, ukurannya sama, ukuran 120 x 240 untuk serial board dengan ketebalan 6 dan 8. Hanya saja kita di sini punya 4 tekstur, makanya kita bilangnya itu dekoratif board. Yang pertama adalah cassia tekstur, mungkin teksturnya seperti ini, seperti urat kayunya tapi lebih halus. Lalu yang kedua adalah cassiano tekstur, urat kayunya halus tapi ada tali airnya. Ini biasanya suka disamakan dengan material splendid plank. Jadi kalau tampilannya ini namanya cassiano tekstur. Jadi ini alternatif untuk penggantinya pemasangan dari splendid plank tadi. Secara tampilan sudah hampir mirip, ada tali air di tengahnya. Lalu berikutnya adalah tipe straight grain. Kita bilangnya 3 in. Kenapa kita bilang ini 3 in? Karena ini tali airnya ini 3 in itu kalau di dalam senti itu 7,5 cm. Jadi pemasangan bisa untuk di dinding, bisa juga untuk di plafon. Ada beberapa arsitek menginginkan ini dipasangnya di area plafon juga selain untuk di dinding. Lalu terakhir kita punya namanya V3. Jadi V3 yang tadi 3 in, yang ini yang 4 in. Jadi 4 in itu lebarnya itu 10 cm. Yang mana ini ada tali airnya, ada groovingnya. Dia akan tampilannya seperti membentuk huruf V. Nah ini untuk beberapa sertifikasi yang kami punya dari RB Sierra setelah garansi untuk produk. Jadi produk RB Sierra itu sudah non asbestos, bukan free asbestos. Jadi kalau non asbestos itu sudah tidak ada sama sekali kandungannya dari asbes. Lalu kita juga punya sertifikasi untuk Green Label. Kita juga punya sertifikasi SNI. SNI kita ini adalah untuk kategori papan silikat, karena kita menggunakan pasirnya adalah pasir silika. Jadi kategorinya SNI 7705 silika board. Lalu kita punya juga di sini namanya tingkat kandungan dalam negeri ya, yang beberapa tahun kebelakang itu kita diminta untuk tingkat kandungan dalam negeri. Untuk serial planknya kita di angka 55%. Untuk di serial boardnya kita di 57%. Lalu untuk waranti produknya sendiri, untuk tadi ada beberapa material yang serialnya sudah warna, yang kalau kita bilang itu plank color. Kita punya garansi warna untuk pemasangan di area indoor itu dia 3 tahun, lalu untuk area outdoor itu 1 tahun untuk garansi warna. Lalu untuk sertifikasi produk testing, untuk dinding partisi kita punya tingkat ketahanan api itu mulai dari 1 jam sampai dengan 2 jam, dengan catatan 2 jam itu dinding partisinya menggunakan sistem 2 layer 2 sisi dengan insulasi sebagai peredamnya. Berikut ini untuk project reference yang sudah kita kerjakan untuk Splendid Brico. Motifnya seperti bisa disusun bata atau disusun secara menerus. Oke, satu lagi, kalau tadi Pak Prima tadi sempat menanyakan, materialnya kebanyakan warnanya yang uncolor ya. Kalau dari pihak RB Sierra kami menyarankan untuk penggunaan
warna catnya kita lebih memilih cat yang mirip-mirip tekstur kayu. Kita bisa sekarang ini sudah mulai ada banyak beberapa pabrikan cat sudah mulai ber-R&D bahwa mereka mengeluarkan cat untuk fiber semen yang teksturnya bisa lebih mirip-mirip jadi seperti kayu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Oke. Lalu untuk project reference berikutnya untuk serial pelang warna. Ini ada di 5G Resort di Cijeruk untuk aplikasi di plafon, lalu juga ada di Mes Horticultura di Medan. Ini dipasang untuk area dinding atau fasad, lalu juga ada juga pemasangan untuk sebagai payung ya untuk di arah taman di daerah Madiun di Manis Rejo, lalu juga ada di sebagai atap. Jadi angkringan tepi danau di Kota Batam. Jadi material Albicera ini bisa banyak alternatif untuk aplikasinya. Jadi bisa buat plafon, bisa buat dinding, bisa juga buat atap. Lalu untuk project reference berikutnya adalah Splendid Plang di Line. Ini ada di Food and Beverage Sumarekon di Bekasi. Ada juga di Vihara Ratna di daerah Cengkareng menggunakan Splendid Plang di Line 05. Lalu ada juga yang baru aja selesai di Deban. Ini ya Deban di BSD. Penggunaannya adalah menggunakan di Line 02 yang kalau sekarang ini dia jadi Coffee Excelso kalau tidak salah. Lalu Sorry, berikutnya Pak, ini Oke. mau lihat yang tadi ya. Ini kan bisa dipakai buat cover kolom ya. Kalau ini kan kebetulan persegi Pak. Apakah dari Sera ada rekomendasi untuk kolom yang bulat gitu Pak? Atau ada produknya gitu? Ya, jadi kalau untuk cover kolom kita punya board yang lebih tipis dan sudah ada teksturnya Pak. Jadi ketebalannya itu di 4,5 mili. Itu bisa digunakan untuk cover kolom. Kalau untuk kolomnya bentuknya lingkaran, mungkin Bapak bisa per segmen ya Pak ya. Jadi pemasangannya. Kira-kira berapa Pak ukurannya? Bisa setengah lingkaran atau seperempatnya gitu ya? Atau harus di segmen kecil-kecil Pak? Kalau untuk material board kita dengan ketebalan 4 mili itu R-nya ya Pak kita bilang ya. Iya. Ya. R-nya. Itu yang ketebalan 4 Iya. mili itu R-nya itu bisa di 1 meter Pak. 1. Ya, jadi kalau ketebalan 6 mili itu 1,5 meter. Jadi kalau Bapak punya kolom di bawah 1 meter, kita dengan material itu yang 4,5 mili itu hanya bisa mengcover diameter 1 meter Pak. Jadi kalau misalnya di bawah itu Bapak harus bikin per segmen Pak. Jadi tampilannya tidak akan seperti kolom bulat intinya Pak. Oke Pak. Oke, kita lanjut ya Pak ya untuk referensi berikutnya. Ini masih penggunaan untuk Splendid Plang. Ini rumah dinas Bupati Buleleng di Bali. Nah ini Pak, jadi kalau terlihat yang ada ini ya? garisnya ini, jadi per segmen Pak. Jadi kita tidak bisa R-nya itu mencapai dengan, karena ini dia punya ketebalan Splendid Plang ini 10 mili. Jadi kalau tadi 4,5 mili aja R-nya cuma dapat 1 meter, kalau dengan 10 mili itu R-nya itu bisa sampai dengan 2 meter Pak. Makanya jadi kita ada segmen-segmen seperti garis seperti itu Pak. Kalau material ini tuh udah tahan lumut juga berarti ya Pak? Ini kelihatan kan yang bawah tuh hampir udah kena nih, kalau yang ini masih agak clean ya, kalau yang kayunya ya. Ya, kalau yang material yang kita gunakan di gambar ini Pak, yang bagian atasnya aja sih Pak. Iya. Ya, jadi Ini kalau kelihatan banget perbedaannya Pak. betul. Jadi saran kami kalau materialnya diaplikasikannya di outdoor yang bisa langsung terkena hujan dan terkena panas, karena material tadi pembentuknya kan raw materialnya adalah yang pertama tadi semen Pak. Semen itu kan mengandung alkali yang apabila terkena hujan, terkena panas, dia potensi lumut itu dia lebih cepat gitu Pak. Jadi kami sarankan apabila pemasangan di outdoor, misalkan Bapak Ibu belum menentukan warnanya mau coklatnya lebih muda atau coklatnya lebih tua, saran dari Albicera itu harus di finishing dulu Pak, di coating minimal cat dasar. Jadi untuk menutup pori-porinya itu tadi agar tidak terjadi yang namanya tadi lumut dan lain-lainnya Pak. Kalau misalkan untuk proyek-proyek yang di tepi laut gitu Pak, rawan kena air asin itu ya, air laut itu, dari Bapak ada saran lagi nggak kira-kira? Ya, kami pernah ada case pemasangan Albicera di pinggir laut ya, di daerah
Batam ya, di Lagun, di Lagoy sana itu benar-benar berbatasan dengan pinggir laut. Nah, jadi yang pertama kali itu yang harus diperhatikan adalah penyimpanan penempatannya. Jadi materialnya itu apabila disimpan di area yang tidak terkena hujan secara langsung. Walaupun material dari Arbicera itu materialnya berbeda dengan produk yang lainnya, kita itu ada semacam wrapping plastik, Pak. Jadi lebih aman. Tapi lebih aman lagi kita taruh di tempat yang ada penutupnya ya. Lalu kita tutup lagi dengan terpal. Jadi proteksinya harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Area pinggir laut itu biasanya kan dia mengandung garam ya Pak ya. Karena ya, jadi penguapan itu yang terjadi itu kemarin itu mereka berpikirnya ini material tahan terhadap air, jadi benar-benar penyimpanannya itu terbuka. Begitu terkena hujan, itu pori-porinya itu terisi oleh air hujan yang ada kandungannya garam. Nah, pada saat pengecatan itu efeknya jadi papannya itu keluar air garamnya. Jadi putih-putih Pak. Itu yang terjadi. Lalu kalau untuk pemasangan area pinggir laut juga, rangka juga harus diperhatikan Pak. Rangka besi kan rentan sekali terhadap cuaca di area pinggir laut gitu, cepat karat. Gitu. Jadi pemilihannya biasanya menggunakan rangka, kalau untuk pemasangan cladding kita menggunakan rangka yang galvanis. Lalu kalau untuk pemasangan, kita juga ada solusi untuk lantai, pemasangan lantai itu rangkanya itu baiknya menggunakan cat yang tipenya marine coat Pak, cat untuk kapal untuk sebagai dasaran. Jadi lifetime-nya agak lebih panjang ya Pak ya, seperti itu Pak. Oke Pak. Ini untuk referensi berikutnya Pak, untuk serial wallboard dan dekoratif board. Kalau untuk wallboard kita ada juga di stasiun MRT di Blok M, lalu juga sebagai backing spandrel untuk stasiun kereta api KCIC. Lalu kalau Bapak Ibu mampir ke Fore Coffee, ini hampir seluruh di Fore Coffee Indonesia ini ada bagian interiornya itu menggunakan material Arbicera yang tipenya straight grain V3 atau 7,5 cm. Dia serial board. Ini hampir semuanya, jadi teksturnya bergaris. Seperti yang tadi yang digambar ini yang saya lingkari. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau nanti ada pertanyaan atau lainnya, mungkin bisa kunjungi di website kami di www.arbicera.co.id. Yang mana di situ nanti juga ada sangat membantu. Dalam waktu dekat ini kita akan meluncurkan namanya material kalkulator. Jadi kalau tadi di brosur-brosur atau dari tampilan presentasi sebelumnya itu ada kebutuhan untuk square meternya, nanti juga ada untuk penghitungan kebutuhan untuk biaya serta kebutuhan rangka dan boardnya itu sendiri atau papan itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Oke, wah, terima kasih Pak Arif pemaparannya. Menarik sekali Mas Ade ya, karena tadi banyak juga solusi-solusi dari Sierra nih. Dan tadi saya juga penasaran Pak Arif. Maaf. Ketika nanti pemasangan yang menyambung tadi Mas Ade terakhir yang untuk di daerah pinggir laut gitu. Tapi ketika setelah pemasangan terus kemudian si deckingnya itu misalkan kena air laut gitu, itu pun masih terbilang masih aman ya Pak ya untuk dari boardnya sendiri Pak. Atau memang harus ada perlakuan khusus untuk biar si deckingnya itu tetap tampil dengan bagus seperti itu Pak. Ya, yang seperti tadi saya utarakan sebelumnya ya Bu ya, untuk area pinggir laut, kalau untuk material kami yang sudah berwarna ya, kan kami punya material namanya uncolor dan color. Ya, Nah, kalau betul. untuk material yang uncolor tadi, yang pertama adalah penempatannya juga baik uncolor maupun color. Lalu untuk penyimpanannya tidak boleh terkena langsung dengan hujan, dan pada saat terkena hujan kita tidak menyarankan pemasangannya itu dalam keadaan papan itu basah karena akan mengurangi performa dari kekuatan papan itu sendiri. Lalu kalau material yang sudah berwarna, sebaiknya itu kita gunakan, kalau untuk lantai kita tambahkan lagi namanya anti gores, anti stretching untuk lebih awet lagi untuk materialnya. Lalu kalau untuk material yang untuk dinding kita juga bisa di coating Pak untuk lebih lifetime-nya lebih panjang lagi seperti itu. Oke. Baik.
Terima kasih Pak Arif. Pak, saya sih masih ada satu pertanyaan sih Boleh, yang Pak. terkait Silakan, boleh banyak juga nggak apa-apa Mas Ade. yang tadi terkait ini Pak, yang plank yang bisa dipakai biasanya di pagar-pagar tuh Pak. Oke, saya Nah, tampilkan ya Pak ya. Ya, ya memang boleh ini Pak. kelebihannya papan Arbicera ini yang untuk warna ya, plang itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita masuk ke toko-toko material itu, dia tidak bilangnya nyebutnya mau beli plangnya Arbicera, tapi dia bisa nyebutnya beli plang pagar. Karena material kami sudah berwarna dan kami punya 7 varian warna yang sebenarnya kami punya 12 varian warna, Pak. Gitu. Oke. Jadi catnya ini juga kita sudah dicat dari pabrik, Pak. Jadi kemungkinan terkelupasnya itu sangat kecil. Mungkin terkelupas apabila terkena benturan baru akan terkelupas. Nah ini mungkin saya sedikit pertanyaan ya. Dulu sih saya pernah ada project di F&B gitu Pak. Jadi dia itu perlu sirip ya, itu sirip vertikal lah Pak di secondary jendela gitu. Nah itu kebetulan si siripnya itu butuh lebar sekitar 30 cm lah. Cuma tipisnya sekitar 5 mili. Nah kami kebetulan susah sekali nyari material tersebut ya Pak. Dulu akhirnya kita pakai DRC malah. Nah itu malah cepat rusak jadinya Pak. Nah saya malah kepikiran kalau misalkan ada project lagi seperti itu ya, apakah bisa menggunakan yang tipe seperti ini ya Pak? Bisa Pak, hanya saja ini ketebalannya kan 8 mili Pak, nanti bisa disesuaikan aja Pak. Iya, kalau Bapak tadi kan kalau nggak salah tebalnya itu di 5 mili ya? Iya, sekitar 5 milian Pak. Ya, nanti Bapak bisa pakai material kami yang namanya deco board Pak, dekoratif board. Jadi sudah ada teksturnya dalam ukuran 120 x 240 dengan ketebalan 4,5 mili dan 6 mili Pak. Ya. Seperti itu. Tapi memang harus di finish cat. Kalau ini serial plang color ini kita sudah berwarna Pak. Oke. Yang tadi Bapak sebutkan tadi kita seringnya dibilang itu adalah plang pagar. Nah Pak, menyambung juga nih Pak. Kalau misalkan kita maksudnya udah banyak juga nih kan untuk pagar-pagar otomatis gitu, pakai automatic system. Nah kalau misalkan dengan penggunaan si plang ini, apakah kita tetap bisa menggunakan, karena kan kalau misalnya kita lihat kalau pagar yang ditambah besinya dan ditambah plang ini akan jadi cukup berat gitu kan. Apakah itu juga tetap bisa diaplikasikan juga Pak? Kalau untuk automatic system di pagar gitu? Bisa Bu, bisa Bisa ya? diaplikasikan. Bisa ya. Apalagi Ibu tadi bilang automatic pagar kan, berarti dia pakai ada semacam mesinnya lagi ya Bu ya. Bahkan Betul. di referensi project kami yang lainnya ada salah satu arsitek yang ada di Kota Riau. Sana itu mereka menggunakan untuk pagar itu tidak menggunakan material plang pagar kita Bu, atau kita bilang seperti itu. Tapi dia menggunakan plang untuk lantai yang tebalnya itu 25 mili, yang seharusnya aplikasinya untuk lantai tapi dia pasang untuk pagar. Jadi dia ingin lebih terlihat gagah rumahnya dan dia merasa lebih nyaman kalau terjadi apa-apa dengan ketebalan 25 mili, nggak mungkin orang bisa akan merobos. Seperti itu. Berarti aman ya, 25 mili lebih berat lagi, lebih tebal lagi. Lebih berat lagi Bu, karena 25 mili itu kalau untuk plang, untuk lantai itu dengan berat itu satu batang itu kurang lebih sekitar 18 kilo. Oke. Wah, menarik. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan di kolom chat, mungkin Mas Ade ada yang mau ditanyakan kembali, Mas Ade? Saya cukup sih, Mbak. Ya, ada cukup. Oke, baik. Nah, saya juga mau satu lagi Pak. Untuk saya mau tanya juga nih mengenai yang deco board gitu kan, yang biasanya kita bisa taruh juga di bagian interior. Nah, sekarang kan musimnya DIY gitu. Kalau misalkan kita tanpa menggunakan aplikator, kita mau apply sendiri, kita mau bikin sendiri untuk bagian dekorasi interior rumah, itu apakah ada juga tata caranya juga ya di kemasan Bocera-nya itu, atau seperti apa Pak Arif? Kalau untuk kita mau coba DIY sendiri Pak? Ya, jadi kemarin beberapa tahun yang lalu kan kita ada namanya wabah COVID ya Bu. Kita dirumahkan semua, jadi orang berinovasi dengan yang ada di rumah. Syukur alhamdulillah kita ini produk yang tetap masih stabil jalan, artinya karena banyak orang dirumahkan, jadi
kerja dari rumah ya, WFH, jadi mereka berinovasi mendekor rumahnya masing-masing. Nah, dari kami itu ada solusi semacam video aplikasi, juga kita bisa nanti bisa supervisi atau kita bisa kasih training, edukasi untuk cara pemasangan sendiri seperti itu, Bu. Tuh, jadi tidak usah khawatir, dengan Arbicera itu kita ada namanya after sales. Jadi tidak hanya jual, tapi kita juga akan kasih solusi untuk cara pemasangan, cara pengaplikasiannya. Karena seringkali orang berpikiran produknya dibeli mahal, tapi tidak, yang pengaplikasiannya jelek. Akhirnya yang jelek itu adalah bukan aplikatornya atau orang yang pasang, tapi produknya akan terbawa jeleknya, seperti itu. Oke, wah baik. Terima kasih Pak Arif. Oke. Mbak, jadi saya ada pertanyaan lagi nih, satu lagi nih. Gak apa-apa Mas Ade. Kita sikat Pak Arif. Boleh langsung ditanyain semua nih, mumpung ada Pak Arif biasa. ahlinya tentang produk Shera. Silakan. Jadi keinget ini, Pak. Kalau misalkan Shera ini ya, kalau misalkan yang tipe ini, Pak, yang tipe kayu ini ya. Nah, kalau misalkan kita udah luntur gitu, udah pemakaian berapa tahun gitu, itu bisa dicat ulang berarti ya, Pak? Bisa, Pak. Mohon izin ya, Pak. Kami kan sudah joint venture, jadi namanya Arbicera ya, Pak. Jadi penyebutnya jangan hanya seranya aja, Pak. Oke. Siap. Izin ya, Pak. Ya. Oke. Mohon maaf, Ibu. Ya, jadi Ya, kalau nggak misalnya, ya, jadi kan di sini juga ada, saya sambil buka chat nih, ada pertanyaan jaminan garansi untuk warna tidak luntur. Tadi kalau tadi kami punya plang yang sudah berwarna, itu garansi untuk warnanya itu, pemasangan di outdoor itu dia itu 1 tahun. Tapi kalau pemasangan di semi outdoor itu garansi warnanya 3 tahun. Lalu kalau misalkan warnanya itu sudah turun dan kita akan mengecat ulang lagi, kita juga dari Arbicera ada cat dari produk kami sendiri, Pak. Jadi yang sudah pasti warnanya itu, misalkan Bapak contoh untuk pagar Bapak ambil warna Golden Centik, karena itu warna umum yang orang pasang tuh. Karena emang lebih bagus dan lebih cantik karena dipadu dengan warna hitam dari rangka holonya. Nah, itu kalau misalkan sudah pudar, itu bisa hubungi di sales Arbicera. Itu kita punya cat yang sudah warnanya sama. Jadi tinggal di repaint aja, Pak. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Arif. Mungkin ada lagi Mas Ade? Cukup sih, Pak. Sekarang cukup. Oke. Oke, terima kasih Mas Ade dan terima kasih Pak Arif. Dan di sini juga sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Pak Arif. Mungkin saya akan masuk membaca pertanyaan di kolom chat. Jadi Mas Ade jangan kemana-mana karena nanti kita akan masih terus sampai akhir acara. Dan di sini saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama dari Pak Edison dari Ciputra Group. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak, kita akan jawab satu-satu dulu Pak. Yang pertama, untuk pekerjaan di area outdoor, ada jaminan produk Arbicera ini tidak luntur dan tidak tergores. Berapa lama untuk jaminan tersebut Pak? Ya, kalau saya lihat dari sini sih sepertinya kalau dari kami kan kebanyakan untuk Pak Edison Ciputra ya. Biasanya kami ini banyak pekerjaan di Ciputra itu untuk aplikasi lantai ya Pak ya. Walaupun di sini kita membahasnya aplikasi untuk dinding. Karena aplikasi lantai kami punya material yang sudah berwarna. Jadi seringkali untuk aplikasi lantai itu tergores karena pada saat pemasangannya itu kita berbarengan dengan pekerjaan yang lainnya. Karena materialnya ini tergores itu untuk di lantai itu biasanya tergores akibat dari langkah kaki. Gitu. Lalu untuk garansinya itu tadi kita itu punya garansi untuk pemasangan di outdoor itu 1 tahun dan 3 tahun pemasangan untuk di semi outdoor atau biasanya dipasang untuk aplikasi lantai area teras yang masih ada penutupnya. Itu Bu. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 2-nya ya Bu ya. Betul, iya. Betul Pak. Jadi di sini ada pertanyaan ukuran yang biasa dipakai lebar 10, 15, tinggi 3 panjang ya, mungkin panjang kali ya, 3 meter ini ya. Gitu. Jika custom order berapa banyak? Gitu. Jadi kalau dari Arbicera sendiri, kalau Bapak menginginkan lebarnya di bawah 10, kita bisa sarankan dengan material yang lainnya. Kita ada yang lebar mulai dari 7,5, 10, 15, dan 20. Tergantung dengan aplikasinya akan seperti apa. Tapi kalau mintanya ukuran custom, saat ini Arbicera belum bisa
Bapak Ediswan. Jadi kalau untuk custom itu ada minimal order yang tadi Bapak tanya berapa banyak, itu seingat saya itu harus 300 ton untuk kita Oh, bisa order ke pabrik untuk dibuatkan special case. dan berikutnya apakah bisa dikombin dengan produk kompetitor misalnya karena bangunan yang lama sudah memakai produk kompetitor sebelumnya, mungkin apakah bisa ditambahkan dengan produk Ebishera atau harus wajib menggunakan Ebishera nih, Pak? Oh, di sini Mungkin maksudnya untuk bangunan existing. ya, Mhm. maksudnya di combine ini adalah dengan produk kompetitor, misalkan bangunan sudah memakai produk kompetitor sebelumnya, Mhm. wajib memakai Arbicera. Kalau jujur kalau wajib memakai Arbicera, karena saya di Arbicera itu wajib, Bu. Kalau pertanyaannya seperti itu, Bu. Itu. Jadi Oke. kalau misalnya pengertian saya di sini adalah combine, misalkan di produk kompetitor seperti ini, apakah di Arbicera ada? Itu ada, Ada. seperti itu. Nah, ini Oh, pertanyaan berikutnya adalah bisa kemudian, dibuat untuk plafon, itu bisa. Karena kita ada beberapa material yang dipasang, bisa juga untuk plafon, bisa juga untuk dinding. mhm. Dan yang berikutnya, pertanyaan berikutnya mengenai untuk kalau sudah bergabung dengan Royal Board dan Shera untuk produk material pabriknya di mana, Pak? Nah, tadi sudah ya, Pak ya? Ya, pabrik kita ada 2 di Kami Indonesia sudah dan ada di Thailand. Mhm. Lalu harga per meter atau per pack material Betul. saja berapa? Itu di website kami ada, Bapak Ibu, itu harga material. Kami memang ukuran materialnya itu dalam kemasan pack. Jadi ada beberapa material yang misalkan satu pack isinya 5, ada yang isinya 2. Nanti Bapak tinggal nunjuk material apa yang Bapak butuhkan. Di situ ada price list. Mhm. Lalu kalau pertanyaan Terpasang. terpasang berapa, itu Oh. kita mesti koordinasi dengan aplikator ya. Hmm. Kalau Oke. kisarannya nanti kita dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan material kalkulator. Jadi nanti bisa hitung-hitung di situ kurang lebih harganya berapa. Tapi penyesuaiannya adalah kalau terpasang itu kan tiap daerah berbeda. Upah ya khususnya. Mhm. Itu pasti tiap daerah itu pasti berbeda. Tapi kalau untuk harga Arbiseranya harusnya sih sama. Untuk materialnya sendiri yang membedakan adalah harga dari upah pasangnya. Mhm. Oke, berarti kalau untuk harga terpasang tiap-tiap daerah akan berbeda berarti ya, Pak ya? Betul, Bu, berbeda. Mhm. Dan biasanya juga ada tingkat kesulitannya juga. Kalau misalkan ketinggiannya biasanya di lebih dari 2 lantai, itu pasti biasanya harga terpasangnya juga pasti akan berbeda karena harus ada penambahan alat bantu atau lainnya. Mhm. Oke. Baik, terima kasih semoga cukup menjawab Pak Edison. Mungkin saya mau kasih kesempatan Pak Edison, ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup, Pak? Cukup Mbak Dito. Makasih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edison. Seperti itu. Karena di sini juga sudah banyak permintaan kapan sih bisa kita beli produk di dalam katalog Pro. Nah, di sini ada rekan saya Mas Prima yang akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pembelian produk melalui katalog Pro. Selamat siang Mas Prima. Ya, selamat siang Mbak Ziza. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan oleh Mbak Ziza bahwa kita katalog Pro selain Bapak Ibu bisa mencari informasi spesifikasi produk, kita telah menghadirkan fitur promo dan RFQ untuk memudahkan Bapak Ibu berbelanja langsung material building yang diinginkan. Saya izin share screen sedikit. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor masing-masing. Setelah sign in, ini halaman depan kami, yaitu halaman katalog Pro, halaman Brand News. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan fitur promo dan RFQ. Apa itu fitur promo? Fitur promo ini Bapak Ibu bisa manfaatkan berbelanja langsung tentunya dengan harga promo hanya di katalog Pro. Jadi apabila memang sesuai dengan spesifikasi produknya, Bapak Ibu bisa langsung check out, memilih produknya, mengisi alamat tujuan pengiriman, dan melanjutkan pembayaran serta barang Bapak Ibu akan sampai sesuai dengan alamat pengiriman yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Dan tidak hanya promo, kita juga ada fitur RFQ di mana fitur RFQ ini sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu membutuhkan material building dengan jumlah yang banyak atau volume yang banyak atau beraneka ragam tipe-tipe produk yang diinginkan. Misalnya produk dari atap hingga lantai, kami dapat membantu kebutuhan material building Bapak Ibu. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, yaitu nama, nomor telepon, alamat project,
Jadi dimanapun atau Bapak Ibu dalam proyeknya, Bapak Ibu bisa mengisi alamat proyek, setelah itu mengisi catatan, dan mengisi table brand apabila memang ada kebutuhan dari atap hingga lantai. Termasuk juga nanti kebutuhan RB Sierra, Bapak Ibu bisa mengisi langsung mengisi brand, nama produk, deskripsi, jumlah, serta mengisi catatan lainnya apabila memang kebutuhan proyeknya. Setelah itu saya review, maka kami akan membantu seluruh kebutuhan material building Bapak Ibu. Tidak hanya promo dan review, ada salah satu fitur yang memudahkan Bapak Ibu sekalian, yaitu tinggal fitur WhatsApp di sebelah kanan. Klik fitur WhatsApp tersebut dan akan kita berkomunikasi langsung untuk memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu semua. Cukup mudah bukan Bapak Ibu? Yaitu kita ada 3 cara. Bapak Ibu tinggal save nomor katalog Pro di 08222 0001678 atau belanja dengan fitur promo di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur review di katalogpro.co.id/review. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan aplikasi Katalog Pro di Play Store sehingga memudahkan Bapak Ibu dengan genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi sekaligus berbelanja sekaligus minta penawaran hanya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Arif, Bu Ayu dari tim dari RB Sierra dan juga rekan-rekan lainnya. Dan juga terima kasih kepada Mas Ade yang sudah membantu mengulas produk dari Sierra. Dan juga tentunya Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu yang akan hadir di RI di tanggal 8 sampai 11 Mei nanti, jangan lupa untuk mampir di booth-nya Sierra, RB Sierra dan juga Granito, karena kita akan ada special talk show bersama para profesional di sana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.